Halo guys, welcome to Wake My channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema bisnis Oriflame. Nah, jadi kita di sini kedatangan narasumber dari Kak Cynthia. Di sini kita bakalan ngobrol banyak banget terkait dari keuntungannya apa, suka dukanya apa, kendalanya apa, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita upload video terbaru. Kayak gitu guys. Seperti apakah keseruan ngobrol happy kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja check it out. Halo Kak Cynthia, Halo, gimana Kak kabarnya sekarang? alhamdulillah baik. Saya dengar ini udah lulus dari Universitas Diponegoro ya Kak. Kemarin jurusan apa sih? Saya dari FKM Undip 2017. Berarti lulus tahun ini ya? Iya, betul. Mantap dong. Ini apa namanya? Udah lulus langsung punya bisnis gitu ya. Ibaratnya kemarin sambil kuliah ya Kak berarti ya? Iya, udah sejak semester 6 itu udah bisnis gitu. Oh kayak gitu ya. Jadi kan kita di sini kemarin dapat request Kak dari teman-teman semua. Kak buatin video dong terkait dari bisnis Oriflame. Kan ibaratnya di sini tuh ibaratnya apa ya? Bisnis ini tuh emang kayak sedang update-update-nya kayak gitu di kalangan kayak bisnis digital kayak gitu. Jadi kan kita di sini ibaratnya kebetulan banget ketemu dari Kak Cynthia yang berharap kita bisa sering-sering terkait dari bisnis Oriflame seperti itu biar dari teman-teman semua kayak paham kayak gitu Kak. Sebenarnya sejak kapan sih dari Kak Cynthia itu memulai dari bisnis ini dan juga alasannya kenapa harus bisnis Oriflame kayak gitu Kak? Oh ya, jadi sekalian ya, mungkin Hmm. nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau join, terus ada Ah, keraguan join Oriflame, nanti bisa aku share link video ini ya. oke siap 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 mantap Kak. Nah, jadi aku memulai bisnis Oriflame itu waktu semester 6. Jadi aku kan gini, di kuliahan itu tuh mahasiswa yang kalau nggak aktif itu tuh capek gitu. Jadi kalau misal cuma diem di kos itu tuh badannya sakit semua gitu. Jadi nggak bisa kalau diem gitu. Jadi selain mengerjakan pekerjaan kos kayak nyuci, nyetrika dan lain sebagainya, aku tuh juga cari-cari kesibukan gitu. Nah, aku itu ikut 4 UKM, Mm-mm. unit kegiatan mahasiswa ya, itu Banyak ikut banget dong. 4. Iya, ada yang di bidang olahraga tuh Ah, karate itu aku ikut. Emang karate tuh aku udah dari dulu gitu. Memang karate olahraganya. Terus habis itu di bidang seni olahraga di bidang seni bukan olahraga ya, di bidang ah, seni itu itu ikut. Terus ada juga Rebana itu juga aku ikut kayak gitu. Terus ada juga satu lagi tapi itu aku hanya bertahan di tahun pertama itu UKM band gitu. oh gitu. Nah, ketika aku kuliah itu kan dari semester 1 sampai semester 4 itu tuh isinya tuh lomba, entah itu lomba nasional, lomba internasional, entah itu event-event karate atau event-event seni kayak gitu kan. Nah, di liburan semester 5 itu tuh aku nggak ada event apapun gitu. Jadi Mm-mm. setiap liburan semester tuh aku nggak pernah pulang kampung, aku selalu di Tembalang, di kos sendirian. Ya, yang lain tuh pulang ke rumah masing-masing, tapi aku di kos lomba kayak gitu. Terus pas semester 5 itu kan aku mikir ya, wah semester 5 tuh aku nggak ada lomba nih. Terus semester 5 tuh aku kayaknya nggak ada event-event apa-apa deh. Aku ngapain ya gitu. Terus Mm-mm. aku magang aja, magang non akademik gitu. Akhirnya aku cari-cari mau magang gimana ya. Akhirnya aku magang kantoran karena waktu itu aku masih berkeinginan untuk kerja kantoran karena kan lingkunganku ya masih orang tua aku tuh masih seperti orang tua pada umumnya gitu loh. Ah, Orang benar. uh, selesai kuliah terus habis itu cari kerja kantoran gitu. Berangkat pagi pulang sore. Mikirnya masih yang kayak gitu. Terus nanti Ah, dapat benar. gaji 5 juta itu udah bagus gitu kan. Iya kan? Orang tua kan kayak gitu kan. Masih Ya. masih seperti itu sekarang. Nah, terus aku magang tuh, magang. Wah, aku besok kalau kerja kantoran kayak gini nih, gitu. Di depan laptop dan lain sebagainya. Nah, aku tuh di antara teman-teman magangku itu tuh termasuk yang dipercaya gitu. Aku diajakin visit-visit kemana-mana. Itu masih ada hubungannya sama jurusanku ya, Mm. FKM. Nah, itu aku diajakin kemana-mana gitu. Terus pada akhirnya aku tuh tahu gitu, kayak dikasih amanah untuk membuat suatu surat. Terus di situ tuh aku dikasih juga rincian penghasilan pegawai-pegawai di sana gitu. Aku bocorin ya itu tuh PNS, tapi Oh, benar. uh, rahasia rahasia ya gitu. Nah aku Oke. lihat tuh di situ ada
yang kerja berapa tahun itu penghasilannya berapa, kerja berapa tahun penghasilannya berapa. Terus aku baru lihat, loh ternyata kerja 30 tahun di PNS itu penghasilannya nggak seberapa ya Oh gitu. gitu. Kayak yang 8 juta, ada yang 13 juta, dan kayak tidak kayak gitu. Motivasi itu berarti ya. Iya. Terus ada juga yang SKM juga sama kayak aku, tapi itu belum PNS, dan itu udah bekerja beberapa tahun di situ, udah 4 tahun, 5 tahun gitu, dan aku tahu kerjanya dia seperti apa, aku juga merasakan kerjanya dia seperti apa, yang begitu capeknya, begitu beratnya dari pagi sampai sore, dan kayak aku udah angkat tangan, ini aku kerjanya kok kayak gini gitu. Dan waktu aku tahu penghasilannya itu 1,9 juta, dan aku mikir, kalau misalkan aku kerja kantoran 4-5 tahun aku digaji 1,9 juta, mau buat apa uang itu gitu. Buat aku sendiri aja pun aku ngerasa nggak cukup gitu Iya, loh. masih Gimana kurang ya aku Kak mau, ya. ya mau ngeliahin adikku, aku punya adik, gimana aku mau ngasih orang tua aku, kan kayak gitu. Terus akhirnya tuh itu semester 5 ya. Terus habis itu magang masih kurang 2 harian itu aku langsung ngebut bisnis Oriflame gitu. Itu cerita aku memulainya. Jadi kenapa aku memulai Oriflame, karena aku sudah tahu kehidupan nyata tuh kayak gimana gitu. Ini pilihan ya, maksudnya Iya benar. ini pilihanku, ini alasanku gitu. Aku takutnya kalau misalkan ada orang yang bilang, wah ngejelek-jelekin kerjaan ini, padahal enggak sih, itu kan pilihan. Kalau aku, karena aku sudah tahu dan aku tuh nggak merasa cocok di situ gitu. Benar. Aku membutuhkan uang yang lebih banyak, makanya aku berbisnis gitu. Jadi kalau misalkan di antara teman-teman yang nonton nanti kayak ngerasa tetap pengen kerja kantoran, ya monggo kayak gitu. Gitu aja sih. Ya, oke. Berarti kan itu ibaratnya kita mau ngapain, mau bisnis, mau kerja sama orang lain kan ibaratnya kayak kembali ke diri kita masing-masing ya Kak ya. Ya, bener. Jadi sebenarnya dari produk Oriflame itu yang dijual dari Kak Cynthia apa aja sih Kak macam-macamnya? Itu ada skincare, make up, terus parfum, terus kebutuhan harian, kayak sabun, shampoo, pasta gigi, lotion, terus habis itu kesehatan, kayak minuman diet, kayak gitu, aksesoris, itu juga ada. Terus kayak tas, begitu-begitu juga terkadang ada gitu, kalau ada yang keluar di katalog itu, gitu. Dan ini kan yang aku sebutin tadi tuh produk-produk habis pakai ya, kayak sabun, shampoo, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu semua orang mandi. Selama semua orang masih mandi, Oriflame tuh masih tetap berjaya gitu. Oh Jadi gitu. selama pandemi ini Oriflame tuh nggak turun karena itu tadi produknya itu habis pakai gitu. Misal aku nawarin kamu nih, bisa aja kan aku nawarin sabun, aku nawarin pasta gigi kayak gitu. Dan besok kamu 3 bulan kemudian semua produknya itu udah habis, kan bisa beli di aku lagi, repeat ordernya gitu. Dulu aku pernah ya jualan baju, termasuk ini aku dulu jualan. Nah, itu repeat ordernya nggak tinggi karena orang kalau beli dress udah punya satu ya udah dia nggak beli lagi gitu. Oh gitu. Berarti ibaratnya Nah, emang menjanjikannya gitu gitu. benar-benar yang ibaratnya apa ya dijual itu buat kebutuhan kita kayak yang habis pakai gitu ya. Jadi kan ibaratnya dari orang itu Iya, bakalan kembali lagi ke kita kayak gitu. Dan juga repeatnya kan cepat betul. juga kan jika dibandingkan dengan produk-produk lain kayak gitu. Itu Iya. biasanya produksi sendiri atau emang kita kayak ibaratnya kerjasama sama pihak-pihak lain gitu Kak? Oriflame itu udah ada lebih dari 50 tahun dan tersebar di lebih dari 60 negara. Jadi itu perusahaannya itu udah sejak 1967 gitu. Jadi semua produksinya itu udah dari Oriflame, kita cuman memasarkan aja gitu. Dan dari sistem pembuatannya itu tuh dari bahan-bahan yang alami gitu ya, dari tumbuh-tumbuhan, nggak pakai hewan. Bahkan animal testing itu tuh nggak ada di Oriflame gitu. Terus habis itu dari proses distribusinya itu semuanya juga standar internasional. Proses penyimpanannya juga standar internasional. Jadi produknya ini tuh emang udah bener-bener keren banget gitu. Kita itu nggak boleh stok produk ya. Misal aku jualan Oriflame, terus kamu mau ke rumahku nih, Cynthia, aku mau ke rumahmu ya, aku mau lihat produk Oriflame. Nggak bisa, karena produk Oriflame itu disimpan di warehouse Oriflame yang di seluruh Indonesia itu sudah tersebar beberapa warehouse besar gitu. Di situ tuh ada ruangan yang bersuhu rendah, ada ruangan yang bersuhu sekian sampai sekian. Jadi emang bener-bener diperhatikan
penyimpanannya. Kalau nggak ada orang yang beli produk, misal kamu kok belum order ke aku, ya berarti aku nggak bisa mesenin produk Oriflame dulu. Harus ada yang udah pesan dulu, baru dipesenin dari warehouse, terus langsung ke pembeli bisa, atau mau pembeli ngambil di Indomaret, kayak gitu bisa, atau mau dikirim ke rumahku dulu, terus baru ke rumah pembeli, kayak gitu bisa juga, gitu. Oke gitu, berarti emang di situ ibaratnya kayak apa ya, produk-produknya itu benar-benar yang disebut kualitas tuh benar terjaga ya Kak ya di sini? Iya, maksudnya gini ya, ini tuh internasional standarnya gitu, udah bukan standar Indonesia lagi. Aku nggak bilang standar Indonesia itu kualitasnya jelek gitu ya, tapi kalau standar internasional itu kan dia dari banyak negara nih, gitu. Jadi otomatis standarnya itu akan lebih tinggi daripada di Indonesia gitu. Oke, tadi kan dijelasin Kak, ibaratnya kan kita nggak boleh nyetok produk, berarti kita dalam bisnis Oriflame itu nggak butuh modal dong ya Kak ya? Iya, nggak butuh, nggak butuh sama sekali, modalnya tuh 0 rupiah, dan kamu cukup daftar aja nih, terus habis itu udah disediakan semua tools yang kamu butuhkan, kayak gimana sih caranya memasarkan, gimana cara menambah relasi, terus gimana caranya membuat pembeli percaya sama kita, gimana cara membangun personal branding, gimana cara manajemen waktu, semuanya pokoknya diajarin di Oriflame gitu. Bahkan ya, aku itu bisa lulus 4 orang pertama di peminatanku karena aku dapat ilmu manajemen waktu dari Oriflame gitu. Jadi Oh aku tetap gitu. ikut lomba-lomba nasional dan internasional, aku tetap bisa bisnis, aku tetap bisa aktif di organisasi, tapi aku bisa lulus 4 orang pertama, aku bisa cum laude, IPK-nya juga cum laude gendut loh, bukan cum laude yang mepet 3,80 IPK-nya, dan itu aku ngerasa kayak, bukan aku sombong ya, tapi aku ngerasa kayak bersyukur gitu, wah alhamdulillah ya kalau aku ketemu Oriflame, kalau misalkan aku nggak ketemu Oriflame nih, mungkin aku nggak sebagus itu hasilnya, Iya dan benar-benar. mungkin aku belum bisa berpenghasilan sebanyak ini sejak semester 6 gitu. Itu menurut aku luar biasa karena semester 6 tuh udah bisa berpenghasilan sendiri, bisa nguliahin adikku. Itu kan kayak wow gitu. Iya luar Jarang biasa loh Kak. kayak Iya benar-benar. udah mulai bisnis gitu. Jarang sih Gitu. emang, jarang banget ibaratnya kalau kita apa ya kuliah sambil kerja, apalagi kan sambil ibaratnya kita nyari apa namanya penghasilan sendiri kayak buat nguliahin adik, kemudian buat kebutuhan kita sendiri kan juga jarang juga Kak ya Kak. Yang ibaratnya kalau saya sih wah mau pengen fokus kuliah aja deh bisnisnya besok-besok kayak gitu, biasanya kalau mahasiswa kan pada males mulai bisnis kayak gitu, takut mereka gagal ataupun lainnya kayak gitu. Betul, betul. Ini tuh yang aku sayangkan ya dari generasi muda, sekalian edukasi buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tuh mikirnya aku fokus kuliah dulu nih, teman-teman tuh salah gitu. Padahal zaman sekarang tuh banyak hal yang bisa banyak karir yang bisa kalian bangun sambil kalian kuliah. Contohnya nge-YouTube kayak gini, kayak gitu. Itu kan sebuah karir yang dibangun sejak kuliah tuh bisa gitu. Jadi kalau misalkan alasan fokus kuliah dulu ya itu nanti akan ketinggalan loh kalian. Banyak loh teman-teman yang nge-YouTube atau jadi penulis atau jadi MUA misalnya kayak gitu, atau jasa make up itu loh, Benar-benar. MUA. Nah, gitu. Pokoknya banyak banget deh yang bisa dilakukan sambil kuliah gitu. Nggak cuman fokus kuliah sama organisasi terus baru setelah lulus kuliah cari kerja kayak gitu. Itu tuh wah, jangan kayak gitu kalau bisa gitu. Nanti kalian ketinggalan, apalagi zamannya udah serba teknologi, serba online begini. Kan kalau misalkan nggak dimanfaatkan itu sayang sekali gitu. Iya benar. Ibaratnya kan di sini perkembangan teknologi kan semakin cepat banget. Kalau kita nggak bisa lari, ibaratnya kan bakalan ketinggalan. Apalagi emang yang dinamakan teknologi itu perkembangannya cepat banget ya Kak ya. Kalau kita nggak segera memulai apa yang kita inginkan, nanti pasti bakalan keteteran kayak gitu Kak. Kalau keuntungan dari bisnis Oriflame itu sebenarnya apa sih Kak? Selain dari tadi yang udah dijelaskan dari Kak Cynthia sendiri? Yang pertama, ketika gabung member itu tuh bisa dapat diskon produk sebesar 23% gitu. Jadi Itu misal semua produk ada ya? produk, ya, jadi misal ada produk harga 100.000, itu kamu bayarnya tuh 77.000 aja, dan 23.000-nya itu potongan produknya. Nah, karena dapat potongan produk ini, kalau misalkan pakai untuk diri sendiri, jadinya tuh lebih hemat ya kan. Terus kalau misalkan dijual, jadi dapat keuntungan jualannya. Terus yang kedua, selain dapat keuntungan ini, dapat hadiah-hadiah kayak jam tangan ini, Oh ada hadiahnya hadiah-hadiah juga. mahal.
Iya, hadiahnya eksklusif, bukan cuma yang 50.000, 100.000, enggak ya, tapi kayak 500-an atau 1 jutaan kayak Oke, oke. gitu-gitu. Jam tangan, parfum kayak gitu misalnya. Terus keuntungan ketiga itu bisa dapat penghasilan bulanan kayak yang aku dapetin kalau misalkan buka cabang gitu. Terus kalau misalkan teman-teman ada yang nggak paham nih, konsepnya tuh sama aja kayak bisnis lain. Misalnya nih aku pemilik warung mie ayam. Terus habis itu aku udah bisa jualan. Aku omsetnya tuh udah besar nih di satu warung yang ada di Semarang gitu. Kalau aku pengen nambah omset, kepengen punya omset yang lebih besar lagi, otomatis aku harus membuka cabang yang lain lagi dong. Heeh. Kayak aku buka cabang di Bali, di Bandung, di Surabaya, di Makassar gitu kan. Nah, Oriflame juga kayak gini, karena aku udah bisa jualan di Oriflame. Makanya aku buka cabang, aku ajakin teman-temanku buat gabung dan ikut jualan, lalu dibina, diajarin, kayak gitu. Jadi sama aja konsepnya kayak bisnis-bisnis yang lain gitu. Oke, kalau kita misalnya join ke Oriflame itu kayak ada ini nggak sih kayak mentor gitu? Ada nggak Kak? Atau kayak emang kita dilepas gitu aja? Oh iya, bentar, keuntungan keempat, masih ada lagi. Oke, lanjut. Keuntungan keempat itu bisa dapat reward yang lebih besar. Kalau misalkan jualan-jualan itu kan hadiahnya hadiah kecil kan, Heeh. harga 500.000-an, 1 jutaan. Tapi kalau bisa membuka cabang dan menghasilkan omset sekian sekian sekian, itu rewardnya lebih besar lagi. Ada reward kemarin aku dapat traveling ke Bangkok kayak gitu. Terus dapat rewardnya itu kayak cruise ke 3 negara, cruise tahu ya, cruise Heeh. kayak gitu. Terus habis itu ke Eropa dan ke negara-negara lain. Intinya tuh rewardnya tuh lebih besar gitu. Ada reward rumah, ada reward mobil juga kayak Itu gitu. gratis berarti ya Kak ya? Terus ya itu semuanya gratis dan Wih, jadi hak mantap milik dong. kita. Bukan Mm-mm. mobil yang punya perusahaan terus waktu-waktu bisa ditarik lagi, itu Ya. bukan ya. Mm. Terus tadi itu mentor ya, mengenai masalah Mentor. mentor itu ada mentornya. Selain aku sendiri, misal ada yang join ke aku, selain aku sendiri yang ngajarin, itu ada juga dari komunitas mentornya. Karena tuh ada yang namanya, kalau aku kan ikut komunitas Funbiz Club. Ini tuh yang Mm-mm. menyediakan training-training, yang menyediakan testimoni, tools-tools buat bisnis kayak gitu. Oke, berarti di sini banyak kalau teman-teman mau join itu ibaratnya nggak usah takut karena di sini kita bakalan dilatih yang namanya berbisnis dari nol sampai kita bisa ya Kak. Karena kan ada videonya, tutorialnya, ada mentornya juga kayak gitu. Jadi nggak perlu takut buat teman-teman semua yang besoknya pengen join sih dengan Oriflame kayak gitu ya Kak. Ya, betul. Dan mentoringnya itu nggak cuman mentoring secara grup aja, tapi secara personal juga gitu. Oke. Kalau kendala dalam bisnis Oriflame itu apa Kak? Kendalanya apa ya? Mungkin karena aku menikmati ya, jadi kayak Mm-mm. tidak terlalu merasakan kendala yang ada gitu. Karena aku juga udah bisnis yang sebelumnya. Kalau bisnis sebelumnya itu kendalanya tuh aku bingung di eh, duplikasi. Misal kalau aku punya cabang, itu gimana cara membinanya, itu aku bingung. Oh Terus gitu. manajemen bisnisnya itu kayak gimana, aku bingung. Tapi di Oriflame kan udah diajarin semua ya, jadi kayak menurut aku nggak ada kendala yang berarti. Kalau misalkan ada kendala pun, itu bisa dikomunikasikan untuk cari solusi bersama gitu. Oke, siap-siap. Kalau terkait dari pengalaman mungkin apa namanya? Mungkin kalau dari Kak Setia pernah mengalami dong kayak misalnya pengalaman lucu mungkin kita buat apa namanya story ataukah apa terus kita di komen sama teman-teman atau gimana ataukah mungkin dapat pengalaman yang paling menyenangkan gitu Kak. Mungkin bisa share ke teman-teman. Apa ya, kalau yang lucu tuh, mikir dulu boleh nggak Kemarin sih? kayak saya apa ya saya baca yang itu loh, yang dimakan itu apa sih? Oh, ya itu. Itu jadi ada lip scrub ya. Lip Heeh. scrub itu buat nge-scrub bibir ya. Tapi itu ada yang karena itu kan manis, enak gitu ya, alami. Tapi ada yang nggak sengaja, maksudnya itu kan diolesin di bibir, terus kan Heeh. ditunggu beberapa menit. Nah, sama dia sebelum dihapus itu tuh udah habis gitu, waktu dihapus tuh udah nggak ada yang dihapus lagi karena ketelen, karena enak. Itu nggak berbahaya Kak kalau ditelan juga. Nggak apa-apa, aman-aman aja. Oh kayak gitu. Oke oke. Mantap dong pengalamannya juga ya. Kalau yang pengalaman menyenangkan itu karena itu sih, mungkin aku dapat karir yang luar biasa di sini yang banyak orang tuh nggak tahu gitu. Mm-mm. Banyak orang yang nggak mau membuka mata sama peluang bisnis Oriflame. Aku sendiri pun
jujur ya pernah menolak Oriflame sebanyak 3 kali karena aku sombong gitu. Waktu itu aku ngerasa aku udah punya bisnis, padahal bisnisnya itu masih bisnis ecek-ecek juga. Oh Tapi gitu. aku kalau ada orang yang nawarin Oriflame tuh kayak apaan sih, paling cuma jualan kayak gitu loh, sesombong itu. Jadi kayak ya ampun, aku kok dulu sombong banget ya, kenapa aku dulu nggak mau ngedengerin penjelasan orang lain dulu gitu. Terus habis itu yang ditawarin keempat kali sama orang-orang yang berbeda, baru kayak aku penasaran, loh kok bagus ya ternyata bisnis Oriflame, kok banyak ya yang member Oriflame. Jadi kalau ada orang yang kepikir, oh member Oriflame udah banyak, aku nggak mau bisnis gitu. Itu salah. Kalau aku malah aku penasaran, kenapa kok banyak member Oriflame gitu. Apakah mereka ini nggak saingan? Apakah mereka ini tuh nggak rebutan pasar? Aku malah penasaran gitu. Terus dari situ aku cari tahu dan menemukan peluang bisnis yang luar biasa. Dan itu aku 4 bulan gabung aja tuh aku bisa punya penghasilan 5 jutaan. Terus 4 bulan gabung aja tuh aku dapat tiket gratis ke Bangkok loh. Dan itu tuh 4 Wow, bulan mantap. gabung. 4 bulan ngerjain bisnis dengan serius. Dan aku membandingkan dengan pekerjaan impianku yang dulu. Kalau misalkan nih, aku kerja di tempat yang mungkin tempat aku magang itu, atau mungkin di tempat yang semacam itu, apakah bisa aku 4 bulan gabung terus aku dapat penghasilan segitu? Aku Ya benar-benar. aku pikirnya gitu. Dan itu yang membuat aku terus bertahan di Oriflame, kayak oh nggak ada loh karir di luar sana yang sebagus di Oriflame. Mungkin ada tapi aku nggak tahu, atau kalau misalkan karir di yang lain aku belum tentu bisa dapat kayak gini gitu. Oke. Kalau terkait dari sistem kerja Kak, sistem kerjanya tuh ibaratnya kita di rumah ataukah bisa disambi ke mana-mana atau gimana Kak? Ataukah emang di kantoran ataukah gimana? Jadi bisnis Oriflame itu basicnya hanya memanfaatkan online aja ya. Jadi gini, semua tools bisnisnya itu sudah dikemas dalam satu website dan aplikasi. Jadi terserah kamu mau pakai website kah atau pakai aplikasi kah gitu. Nah, dari fasilitas ini kita tuh bisa memanfaatkan untuk kerja dari mana aja, yang penting tuh ada koneksi internet, mau dari kafe, mau dari kamar, mau dari mana aja, atau mau bikin ruang kerja sendiri kayak gitu bisa. Terus mau ketemu sama tim online atau offline aja itu bisa. Aku seringnya online sih kalau sekarang, kayak webinaran sama tim-tim gitu. Berarti ibaratnya di sini kerjanya tuh fleksibel banget ya Kak. Asalkan kita punya jaringan internet itu bisa dikerjain di mana aja kayak gitu ya. Iya. Oke. Kalau terkait dari promosi Kak, gimana sih cara dari Kak Cynthia itu buat mempromosikan kayak ibaratnya apa ya Oriflame kayak gitu? Apakah kita harus share buat story-nya tiap hari ataukah mungkin ada strategi-strategi tertentu Kak? Kalau promosi itu yang pertama membangun personal branding ya, dan personal branding itu tuh bukan tentang hanya share produk setiap hari aja, tapi membrandingkan diri kita bersama Oriflame, apa yang mau orang kenal dari kita gitu. Terus habis itu selain personal branding, aku juga merekomendasikan secara personal gitu. Karena gini, misal satu orang sama orang lain itu keluhannya itu berbeda. Jadi misal aku upload produk untuk jerawat, tapi nggak semua orang punya masalah dengan jerawat gitu. Iya, Jadi aku benar. personal gitu. Jadi apa sih yang cocok buat si A, si B, si C, atau oh mungkin si A ternyata lagi butuh produk untuk kaki misalnya, nggak butuh untuk wajah kayak gitu sih. Oh, kayak gitu. Berarti ibaratnya di sini juga kita selain dari personal branding, kita juga melakukan pendekatan secara pribadi juga ya Kak ya? Iya, jadinya lebih akrab gitu. Oke. Sekarang terkait dari skill apa sih yang harus kita miliki ketika dari join Oriflame sendiri Kak? Ataukah kecepatan, ketepatan, ataukah lainnya Kak? Nggak ada sama sekali. Karena tadi aku bilang ya, karena di Oriflame itu semuanya diajarin. Jadi mau kamu nggak tahu caranya jualan, mau kamu belum punya pengalaman, itu nggak masalah sama sekali. Atau mau kamu nggak punya relasi pun, itu nggak masalah. Diajarin kok semuanya, cara nambah relasi, cara promosi, dan lain sebagainya. Yang penting syaratnya itu satu, mau belajar gitu. Oh, Apapun itu, betul. kalau misalkan nggak mau belajar tuh ya nggak akan berhasil. Kayak YouTube pun, kalau misalkan nggak mau belajar ini, belajar itu, atau belajar upgrade misalnya kayak gitu ya, nanti nggak akan berhasil kan. Oke, Sama oke. juga bisnis, kalau misal nggak mau belajar ya
ya gimana gitu. Intinya tuh Benar, benar, hanya mau benar. belajar. Semua tools sudah disiapkan gitu. Oke, siap. Ya, penting ibaratnya ketika kita mau join, yang penting kita mau belajar ya Kak, sama niat kita yang benar-benar mau niat pengen kerja di Oriflame kayak gitu ya. Ya, niat bisnis di Oriflame gitu. Oke, kemarin kan dapat apa titipan pertanyaan dari teman-teman semua. Apakah ketika kita join di Oriflame itu harus memiliki basic public speaking yang bagus kayak gitu Kak? Enggak, semua diajarin, jadi tenang aja gitu. Kalau misal pun kamu nggak punya basic public speaking, kamu bisa kok personal branding dengan cara yang lain, misalnya melalui tulisan, kayak gitu bisa, atau melalui gambar, melalui foto-foto gitu. Nanti dengan seiring berjalannya waktu, kalau misalkan pengetahuannya tentang Oriflame sudah semakin bagus, terus pengalamannya sudah semakin banyak, nanti lama-lama dia tuh akan berani dan akan bisa juga public speaking gitu. Oke, berarti ibaratnya di sini teman-teman mungkin yang ibaratnya memiliki apa ya kekurangan terkait tadi public speaking nggak usah khawatir karena di sini yang namanya promosi itu kan ada berbagai macam ya kayak mulai dari tulisan kemudian ada namanya kayak share-share video dan juga tentunya masih banyak lagi. Pokoknya nanti dalam bisnis ini dari teman-teman semua bakalan diajarin sampai bisa kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah panik terkait dari skill apa sih yang harus kita miliki kayak gitu. Dan juga terkait dari ketika kita join di Oriflame, apakah kita harus punya laptop ataukah kita emang apa ya ibaratnya harus punya HP yang kualitasnya bagus ataukah gimana Kak? Enggak harus. Aku aja tuh mau mulai Oriflame tuh aku pakai HP ini loh, aku pakai HP-nya tuh nggak bagus, ngeheng-ngeheng, lemot kayak gitu. Jadi apa ya, Oriflame itu tuh nggak seribet yang teman-teman pikirin gitu. Kayak ya udah kita cuma jualan dan promosi aja. Masalah apapun tools yang kalian miliki, yang penting kalian punya HP yang terkoneksi internet, udah itu aja cukup. Nggak perlu HP yang kualitasnya bagus atau laptop yang kualitasnya bagus gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, justru malah dari bisnis itu kalian bisa beli HP yang bagus, beli laptop yang bagus Oke. gitu. Berarti ibaratnya kita menggunakan apa namanya teknologi seadanya. Yang penting seiring berjalannya waktu kalau ketika kita emang niat di situ, pasti yang namanya kualitas itu bakal menyesuaikan sama kita sendiri juga Kak ya. Iya, benar. Kalau terkait dari tips dan juga triknya ketika apa ya ibaratnya kalau ketika jualan itu biar lancar gitu apa Kak agar nantinya dari apa ya customer itu mau kembali lagi menggunakan produk kita gitu Kak. Yang pertama itu merekomendasikan sesuai kebutuhan konsumen. Jadi jangan merekomendasikan tuh karena yang promo aja. Misalnya, Ana cobain deh skincare ini kayak gitu. Ini promo loh, jangan kayak gitu. Tapi Ah, lebih ke menggali kebutuhan konsumennya aja. Itu kebutuhannya apa, yang paling tepat tuh apa. Terus habis itu menjaga komunikasi sih sama konsumen. Kan kita tuh juga maksudnya tuh ya jangan menghilang terus memutus komunikasi setelah hmm. ngejual produk kayak gitu. Oke, berarti ibaratnya di Terus sini. ya terus habis itu ya membangun personal branding itu tadi bukan cuman nguatin personal brandingnya sehari 2 hari habis itu puasa, Oke, tapi siap. dibangun setiap hari gitu. Ya berarti yang namanya ibaratnya di sini itu kita apa ya harus melakukan pendekatan sama customer biar dari customer itu nyaman dan juga kita ibaratnya sama mempertahankan kualitas dari produk yang kita jual gitu ya Kak ya. Kalau kualitasnya udah berkualitas sih, lebih ke kitanya personal brandingnya gimana, terus Oke. habis itu tepat atau enggak merekomendasikannya gitu. Karena kalau udah tepat itu pasti cocok. Karena tadi dibuat dari standar internasional ya, pokoknya penelitiannya itu tuh udah luar biasa sekali. Jadi kalau misalkan rekomendasinya benar, itu pasti cocok. Tapi kalau misalkan nggak benar, itu banyak hal. Satu, mungkin dia dicampur sama produk yang menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya. Atau dua, mungkin rekomendasinya itu tidak cocok sama kebutuhan konsumen, kayak gitu. Oke, siap. Mantap. Sekarang lanjut Kak terkait dari ketika kita ibaratnya berbisnis online itu yang namanya riset pasar itu perlu nggak sih Kak? Terus alasannya kenapa kayak gitu? Kalau di bisnis Oriflame, karena semua orang bisa ditawarin, Heeh. semua orang adalah pasar kita, jadi riset pasar itu menurut aku hanya untuk mencari tahu kebutuhan konsumen aja dari personal orangnya atau dari lingkungan kita kayak gitu. Jadi nggak perlu yang gimana-gimana banget sih Oriflame karena semua orang bisa ditawarin gitu. Oke. Kalau ibaratnya bagaimana sih cara kita buat kayak ngelihat peluang? Kalau oh ternyata orang ini tuh ibaratnya membutuhkan ini, kemudian orang ini butuh itu. Itu gimana Kak caranya?
Kayak banyak kita mencari peluang buat bisnis kita kayak gitu. Kayak nawarin produknya. Iya. Kalau mencari peluangnya sih semua orang ditawarin aja gitu. Oh Nanti gitu. dari situ baru kita tahu mendalami apa yang dia butuhkan, baru kita rekomendasikan yang cocok untuk dia apa gitu. Hmm. Oke, lanjut Kak, terkait dari itu kan dulu waktu kuliah itu kan banyak banget organisasinya sama bisnis juga. Cara bagi waktunya gimana Kak? Dulu antara kuliah, bisnis, organisasi kayak gitu Kak. Mungkin bisa di-share ke teman-teman biar jadi tips juga. Nah, aku dapat ilmu dari Oriflame ya ini. Dulu-dulu Mm-mm. aku belum pernah mempraktekkan ini gitu. Atau ya pernah sih tipis-tipis mempraktekkan tapi belum sedetail ini gitu. Jadi aku tuh membuat monthly planner gitu. Kayak dalam 1 bulan itu tuh apa aja sih agendaku gitu. Jadi kalau misal di hari itu sudah ada agenda ya aku tegas sama orang lain atau lingkungan kayak gitu. Kayak aku nggak bisa tanggal ini, aku ada acara ini Oh gitu. gitu. Terus weekly planner. Di situ tuh ditulis kegiatan-kegiatanku dalam 30 hari itu. Hari Senin tuh kegiatannya apa aja, Selasa kegiatannya apa aja, Rabu kegiatannya apa aja gitu. Terus habis itu daily planner. Aku bikin alarm gitu di HP-ku. Bangun jam berapa, terus makan jam berapa, tidur jam berapa, bisnis jam berapa, latihan karate jam berapa sampai jam berapa, dan PSM jam berapa sampai jam berapa, bisnis jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi semuanya itu nggak ada yang keteteran. Awalnya tuh kan mesti kayak kaget ya awalnya, tapi lama-lama kalau mau memaksakan diri, mau beradaptasi itu ya lama-lama terbiasa. Karena kalau misal bukan kita sendiri yang mau memaksakan diri, bukan kita sendiri yang mau beradaptasi ya siapa? Kalau orang lain mau mendorong kita sekuat apapun, tapi kalau kita nggak mau maju ya akan diam di tempat gitu. Jadi dulu awal-awal tuh bener-bener kayak yang alarm bunyi lari kayak gitu. Mantap. Kayak dikejar-kejar berarti. Iya, iya. Oke, mantap banget Pak cara pembagian waktunya dari Kak Sintia ini emang benar-benar apa namanya? Ilmunya bisa dicontoh buat teman-teman semua yang besoknya pengen ibaratnya kayak bisnis, kuliah sama nyambi-nyambi yang lain kayak gitu. Oke, sekarang pertanyaan terakhir Kak. Pesan buat teman-teman semua yang besoknya pengen bisnis Oriflame apa Kak? Be brave and be kind gitu. Cuman itu sih menurut aku di Oriflame ini aku belajar menjadi orang yang berani gitu, berani bermimpi. Bermimpi sebesar apapun yang kita mau, misalkan oh aku pengen jadi miliarder, aku pengen punya uang triliunan misalnya kayak gitu, atau aku pengen punya rumah mewah seharga berapa triliun kayak gitu misalnya, atau aku pengen punya uh, apa namanya pulau pribadi, atau aku pengen ngebeliin KRI kayak gitu misalnya. Aku kayak gitu loh waktu kejadian KRI Nanggala itu aku kayak ya Allah kapan ya aku bisa diberikan rezeki yang berlimpah gitu. Kalau ada kejadian KRI kayak gini semoga aku bisa ngebantu kayak gitu. Tapi aku hanya ngomong aja kayak aku belum tahu prosedurnya gimana di TNI dan lain sebagainya ya, kayak hanya mimpi aja kayak gitu. Tapi itu karena di Oriflame itu aku jadi berani bermimpi hebat itu, padahal KRI itu berapa kan harganya, luar biasa gitu. Nah, kalau sebelum di Oriflame aku tuh mikirnya kayak masih yang ya Allah besok kalau misalkan aku lulus kuliah terus aku kerja kantoran nih, aku tahun ketiga bisa nggak ya punya penghasilan 5 juta, tahun keempat bisa nggak ya punya penghasilan 5 juta, terus nanti aku kapan ya bisa beli rumah, apakah sebelum usia 30 tahun aku bisa beli rumah, aku masih mikirnya tuh yang kayak gitu, tapi ketika bergabung di Oriflame aku jadi lebih berani bermimpi yang luar biasa, bisa dibandingin ya mimpi yang tadi sama yang ini ya kayak gitu. Nah, menurut aku teman-teman tuh harus berani, be brave, berani untuk bermimpi, terus berani mewujudkannya gitu. Berani melangkah, berani mewujudkannya. Melangkahnya gimana caranya? Oh, dengan cara berbisnis Oriflame. Terus mewujudkannya gimana caranya? Oh, dengan cara seriusin bisnisnya, belajar terus sungguh-sungguh kayak gitu. Terus be kind, itu tuh kita tuh harus gimana ya? Nggak boleh yang selalu sirik-sirik sama orang, atau dengki, atau dendam, atau kayak yang kerjaannya nyinyirin orang, terus kayak gitu-gitu tuh dihindari menurut aku kayak gitu. Terus ya udah sih, menurut aku ketika ada peluang apapun itu coba aja, nggak usah terlalu idealis banget. Kalau misalkan aku idealis nih,
aku nggak mau bisnis Oriflame. Aku Hmm, hanya mau kerja kantoran. oke. Apakah aku bisa Mantap. menemukan peluang sebesar ini? Nggak bisa gitu loh. Karena kalau kamu idealis, itu tuh kamu akan menutup kesempatan-kesempatan yang seharusnya bisa datang ke kamu gitu loh. Seharusnya apapun itu peluangnya, coba aja gitu, kerjain aja. Tapi bukan cuma cobain aja terus habis itu suka-suka, kayak maksudnya cobain tuh cobain seriusin, bukan cuma cobain tapi terus main-main kayak gitu Oh loh. gitu, Paham ya nggak ya. bedanya? Nah, Paham, paham. cobain seriusin, kalian tuh baru akan tahu sama si peluang itu. Barangkali tuh kalian tuh rezekinya di situ, kita tuh nggak akan pernah tahu gitu. Karena menurut aku terlalu banyak orang tuh yang idealis padahal tuh belum punya apa-apa gitu. Benar, Maksudnya benar, benar. belum punya apa-apa tuh, belum punya pengalaman, belum punya pengetahuan yang cukup misalnya, tapi udah terlalu idealis gitu. Kayak aku tuh lihat di video motivasi kayak gitu, Prilly Latuconsina yang udah sukses di usia muda itu juga dia bilang gitu. Lo tuh idealis ketika lo udah punya duit banyak, ketika lo udah punya tabungan apa namanya, masa tua, tabungan hari tua, tabungan untuk orang tua, tabungan ini, tabungan itu, tabungan dan lain sebagainya, investasi di mana-mana, itu mau idealis boleh, tapi kalau belum punya, jangan idealis, karena kamu akan menutup kesempatan-kesempatan yang bisa datang ke kamu, gitu. Jadi terima aja, apapun peluang yang di depan mata kamu, coba aja, kerjain, seriusin, barangkali rezeki kamu ada di situ, gitu. Oke, mantap banget, keren banget pesannya buat teman-teman semua. Ada lagi yang mau ditambahin nggak, Kak? Atau udah cukup? Uh, Cukup sih, Oke, siap. kayaknya itu. Oke, sip, sip, Oh, sip. ya lagi, ada lagi. Apa-apa? Menurut aku, menurut aku ya, aku nambahin sedikit. Heeh. Yang aku alami waktu magang itu aku kerja jam 7, terus Hmm. habis itu otomatis setelah subuh kan aku udah harus siap-siap, misal bersih-bersih dulu atau dandan kayak gitu kan. Dan itu tuh kayak waktunya tuh sedikit banget gitu loh untuk siap-siap. Terus habis itu harus ngebut-ngebutan di jalan gitu. Itu harus ngebut-ngebutan di jalan. Terus padahal kalau zaman sekarang tuh kan kita lihat mobilitas orang kan banyak banget kan, ada Ya. truk, ada bis, ada apapun lah dan lain sebagainya gitu. Pokoknya bahaya banget di jalan. Gitu. Itu ngebut-ngebutan, kejar-kejaran jam apel Soal waktu itu. waktu. Iya, dan aku di sana pun kalau misalkan datang duluan itu tuh nggak ada apresiasi apapun loh, nggak ada loh yang dibilang Cynthia selamat ya datang nomor 1, ini hadiah jam tangan 1 juta buat kamu, nggak ada kayak gitu, nggak ada sama sekali. Terus apa ya, maksudnya tuh eh aku mikirnya kalau di Oriflame itu setiap apapun yang kita kerjakan itu sangat diapresiasi. Member baru aja baru gabung itu dikasih selamat ya kamu jadi brand partner barunya Oriflame nih gitu, baru gabung loh, baru daftar, nggak ngasih uang apapun sama sekali tapi dikasih selamat. Terus habis itu balik ke tadi yang aku magang itu aku dari jam 7 sampai jam 4 sore itu aku kerja di lapangan, ada yang di kantor juga. Terus habis itu pulangnya kalau misal nih belum bisa beli mobil, misal nih penghasilannya masih ngepres kayak gitu. Waktu awal-awal aku kerja di situ misalnya gitu. Itu kan masih pulang kehujanan, itu aku ngerasain loh, aku naik motor gitu kan, pulang kehujanan, terus habis itu ada mobil yang Lewat. berlawanan arah sama aku, terus kayak dengan sopannya itu dia menyemprotkan air di wajahku dan kayak ya Allah kapan sih aku bisa punya kehidupan enak kayak gitu. Terus habis itu pulang nih habis dari hujan-hujan terus mandi, terus habis itu kayak baru istirahat sebentar main HP terus tidur, tiba-tiba udah pagi lagi gitu. Terus Iya. aku mikirnya apakah aku setiap hari akan seperti ini Kapan hidupnya, terus selesainya gitu dong. iya kapan selesainya, apakah aku cuman hanya bekerja untuk orang lain, aku digaji, orang lain membeli waktuku, terus habis itu pensiun, terus udah kan kayak kosong gitu loh, kayak apa yang bisa aku capai dari sini gitu. Nah dari situ akhirnya aku mikir-mikir untuk bisnis Oriflame waktu itu. Terus karena aku kerjanya udah capek, terus habis itu
pulang tinggal istirahat, terus udah pagi lagi, udah harus kejar-kejaran lagi, terus nanti pulang kehujanan lagi, terus istirahat sebentar lagi, terus kejar-kejaran jam apa lagi. Terus aku mikirnya, kapan sih aku ada waktu buat keluarga gitu. Iya, benar. Aku takut nih nanti melo kalau ngomongin ini. Jadi aku kan selama di kos itu kan hidup sendiri ya. Terus Aslinya mana sih, Kak? Sebenarnya aslinya mana? aku aslinya Magelang. Terus aku ngekos di Magelang. Semarang di Tembalang karena aku kuliah. Nah, selama aku ngekos itu tuh aku ngerasain loh. Tuh kan aku udah mulai. Aduh, jangan nangis dong, Kak. Aku ngerasain betapa berharganya tuh keluarga buat kita gitu. Nah, kalau misalkan aku kerja yang lain, yang aku pergi pagi, pulang sore, tidur capek, terus kejar-kejaran waktu lagi, kapan bisa aku punya waktu buat keluarga gitu. Padahal hidupku itu bukan cuma untuk pekerjaan, dapat uang, terus udah gitu. Apalagi kalau misalkan hubungannya tuh sama orang tua gitu misalnya. Semakin tua orang tua itu tuh butuh loh ada kita di sisi mereka gitu. Masa sih tega misalnya Cynthia kerja kantoran terus habis itu ditinggal tuh orang tuanya terus sibuk sama pekerjaan. Nah, itu kalau aku pribadi ya dari awal sampai akhir tadi aku ngomongin diriku pribadi. Aku takutnya kalau teman-teman tuh ada yang kayak gimana gitu ya sama aku. Tapi ini aku ngomongin pribadi ya. Nah, aku pribadi gimana ya, maksudnya tuh mereka tuh sangat berharga buat aku. Kalau misalkan ada waktu-waktu ya, manfaatin lah sama keluarga gitu. Ya itu sih, kalau dengan bisnis tuh aku bisa punya uang dong tentunya dibanding pekerjaan impianku sebelumnya. Di bisnis itu penghasilannya lebih besar, karena penghasilannya itu tidak terbatas sama regulasi, tapi terbatas sama usaha kita. Kalau usaha kita besar ya hasilnya akan besar gitu. Selain punya banyak uang, kalau bisnis itu juga bisa punya banyak waktu gitu. Punya banyak waktu untuk keluarga, aku bisa membuat jadwalku sendiri kayak tadi, jam berapa hari ini aku mau bangun jam berapa, aku mau bangun lebih pagi, karena aku mau ngajakin keluarga staycation misalnya. Jadi aku bisa ngatur waktu gitu loh, waktunya tuh nggak habis untuk aku dan kerjaanku aja gitu. Jadi menurut aku tadi itu sih kembali ke yang tadi buat anak-anak muda, mungkin sekarang kamu masih mikirin diri kamu sendiri karena mungkin kamu masih single atau mungkin kamu masih kuliah kayak gitu, tapi gimana nanti gitu loh. Jadi kalian tuh harus visioner, mikirin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Gimana kalau 30 tahun yang akan datang kalian bekerja masih ritmenya seperti itu kan gimana ya, kasihan dong keluarganya, kayak kamu tuh hanya pekerjaan kamu gitu. Itu aja sih. Oke, siap, mantap. Mantap banget pembicara kita kali ini, guys. Ilmunya sangat bermanfaat banget buat teman-teman semua, baik itu terkait dari ilmu kehidupannya, bisnisnya, kuliahnya, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, teman-teman semua, terima kasih banget yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan juga subscribe channel video ini. Dan tentunya tunggu untuk video-video kami updatean berikutnya yang insya Allah akan semakin asik dan juga semakin menarik. Terima kasih telah menonton dan juga see you the next time video. Dadah!